Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam video ini dan video selanjutnya kita akan membahas sebuah kitab kuning bergenre nahwu shorof, namanya Alfiyah Ibnu Malik. Kitab yang menjadi referensi kajian ini adalah Syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita memulai kajian ini, kita akan membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita semua dan pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu maliki. Qala Muhammadun, berkata Muhammad, huwa adalah ibnu Maliki, ibnu Malik. Ahmadu, sambil memuji aku, kata Muhammad ibnu Malik, Robbi, kepada Tuhanku, Allah, yakni Allah, khairu maliki, sebaik-baiknya penguasa atau raja. Digunakan lafadz qola di dalam bait pertama qola Muhammadun. Sebagaimana kita ketahui, qola adalah fi'il madi, artinya telah berkata. Padahal pengarang Alfiyah baru akan memulai. Di bait pertama, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah, baru akan memulai, baru akan berbicara, baru akan memulai. Tapi digunakan lafadz qola. Hal ini menunjukkan karena saking akan dimulainya, saking akan terjadinya. Dalam disiplin ilmu bilaghah ini termasuk ke dalam majaz mursal. Iradatan majajiyatan majajan mursalan mimbabi itlaqil ma'ala wa urida ma ya'ulu. Muhammadun, nama pengarang Alfiyah Ibnu Malik ini adalah Muhammad. Di dalam Bahjah Al-Mardiyah karya Al-Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, Muhammad itu Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah, adalah Syekh Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Beliau adalah ulama yang lahir pada tahun 600 Hijriah, atau di dalam keterangan yang lain, Ibnu Malik, pengarang Alfiyah ini lahir pada tahun 598 Hijriah, selisih 2 tahun. Beliau adalah ulama yang lahir di Andalus, At-Ta'i Al-Jayani, namun menghabiskan masa hidupnya di Damaskus di Suriah. Dalam 40 tahun karirnya sebagai guru ilmu nahwu di Damaskus, beliau adalah guru dari sejumlah ulama besar. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Dia adalah murid dari pengarang Alfiyah ini. Huwa Ibnu Malik. Ibnu Malik secara bahasa, Ibnu itu artinya anak laki-laki. Malik, Malik berarti anak laki-laki Malik. Padahal yang dimaksud adalah bukan anak laki-lakinya Malik. Karena Muhammad, pengarang Alfiyah ini, dia anak dari Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Malik. Berarti Malik adalah kakeknya. Tapi beliau menisbatkannya bukan Ibnu Abdillah, tapi Ibnu Malik. Ada sebuah keterangan karena pada saat itu yang masyhur adalah nama Malik, yakni kakeknya. Maka pengarang Alfiyah ini menisbatkan namanya Ibnu Malik.
Maka kita akan menyimpulkan bahwa lapad ibnun artinya anak laki-laki itu tidak mesti disandarkan kepada bapak secara biologis. Kalau kita menyamakan dengan istilah dalam bahasa Indonesia, ibnun atau anak laki-laki juga tidak mesti disandingkan dengan bapak biologis ya. Misalkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak itu tidak mesti disandarkan kepada bapak. Disandarkan kepada yang lainnya, contoh anak emas misalkan, atau anak bawang, atau anak yang lainnya. Ahmadu Rabbilah khairu maliki. Satar kedua, karena kalau satu nadom itu terdiri dari dua satar. Satar awal adalah qala Muhammadun huwa abdul maliki, dan satar kedua adalah Ahmadu Rabbilah khairu maliki. Ahmadu Rabbilah ini adalah bentuk pujian Ibnu Malik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, ini seolah-olah menjadi disiplin pengarang kitab, yakni hampir seluruh kitab yang dikaji di pesantren itu dalam muqaddimahnya, dalam prakatanya itu selalu ada 3 hal. Yang pertama adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah hamdalah. Yang ketiga adalah sholawat. Makanya yang kedua adalah Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Yang ketiga di sini adalah musollian ala nabiyil mustafa. Nah, jadi 3 hal ini menjadi tradisi ulama-ulama dalam memulai kitabnya. Misalkan dalam Nadom Imriti disebutkan alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat ma'na dhamiri syani dan seterusnya. Lalu summa sholatullahi ma salam summa sholatu ma salamin laiki. Nah, begitu kan. Jadi 3 hal ini yakni bismillah, lalu alhamdulillah, lalu sholawat menjadi pembuka dalam setiap kitab. Ini menjadi tradisi ulama. Ada satu lagi sebenarnya yang keempat, yaitu amma ba'du. Ya. Secara landasan, karena memang basmalah itu penting, yang pertama berdasarkan sebuah hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta au ajdam au abtar. Jadi harus diawali dengan basmalah. Ada juga hadis yang lain kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdalah. Hadis yang pertama itu bil basmalah, ya hadis yang kedua adalah bil hamdalah. Makanya setelah basmalah lalu alhamdulillah. Lalu ada sholawat. Lalu yang keempat amma ba'du. Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Beliau adalah seorang penyair yang mula-mula, yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Qus bin Sa'idah al-Iyadi ini adalah satu dari 3 orang penyair dan rahib, maksud saya pendeta, yang memprediksi kenabian Nabi Muhammad SAW.